Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Mister S Berbagi ya. Seperti yang terlihat ya, bahwa kita sedang memodifikasi muffler. Muffler itu knalpot ya. Nah, ini motornya motor Matic ya. Nah, cuman di sini ada kelebihan tersendiri ya. Kita tidak memanfaatkan emisi gas buang. Jadi sisa pembakaran, emisi gas buang kita manfaatkan, yang tadinya satu muffler menjadi dua muffler. Cuman ini bikinnya tidak bisa langsung ya, harus dimali di motornya. Nah, kita memanfaatkan emisi gas buang itu adalah turbulensi daripada pendorongan sisa pembakaran ya. Nah, turbulensi itu adalah tekanan yang tidak beraturan. Nah, makanya kita manfaatkan ya menjadi double muffler seperti ini. Ini yang utamanya, muffler yang utama ya. Oke. Nah, kemudian ini muffler tambahan. Nah, jadi di sini di exhaust manifold yang keluar ya. Nah, di sini itu dibelah di tengah menjadi dua. Nah, ini di dalamnya dilubangin jadi tikungan, ini dilubangin, kemudian kita sambung lagi dengan muffler. Nah, jadi tekanan di sini itu tekanan tinggi ya di bagian kepala silinder, kemudian katup bagian X-nya ini bertekanan tinggi nih ya. Nah, bertekanan tinggi, sedangkan di sini dibagi dua menjadi rendah ya. Menjadi rendah, ini ke sebelah kanannya, ini ke sebelah kirinya. Nah, justru di sini ya, memanfaatkan tekanan turbulensi ini karena ini kan dekat berhubungan dengan mekanisme katup bagian E, sehingga dengan panjangnya langkah daya dorong dari kecepatan tinggi menjadi kecepatan rendah. Nah, di sini akan prosesnya lambat pembuangan karena di sini ada tabung muffler ya, yang mana di dalamnya itu ada filter kering ya. Oke, kemudian dia mengisi dulu sebelum keluar ya. Nah, begitu juga yang sebelah sini. Nah, sebelah sini, nah inilah yang akan menjadikan tenaga buat kendaraan ya, karena tanpa sadar ya bahwa dengan memperpanjang dorongan emisi gas buang sehingga memanfaatkan panas turbulen yang tadinya satu itu menjadi dua ya. Contoh logikanya begini ya, Anda pernah perhatikan pesawat terbang ya. Nah, pesawat terbang itu ya, dia mengandalkan turbulensi sebuah tekanan dari daya dorong pressure udara ya. Kemudian saking tingginya, maka kenapa dia bisa kecepatan tinggi dan bisa terbang? Karena dibagi lagi dengan sayap. Nah, kalau di emisi gas buang ini menjadi turbulen ya, kita bagi menjadi dua. Nah, kelebihannya satu, kita menghambat penerapan panas yang dibuang begitu saja ya. Itu suatu rugi-rugi ya, rugi-rugi kalor ya. Kemudian juga napas menjadi panjang. Nah, karena hambatan di sini terhambat dibagi menjadi dua muffler ya, dari tekanan tinggi pressure menjadi tekanan rendah, sehingga mekanisme katup bagian X dia itu sebagai akan memperingan katup ya. Contoh ditambah turbo
Nah, turbo ini kan dipasang di exhaust, ya, di exhaust untuk menghisap. Namun di sini dibagi menjadi dua, si turbulensi tekanan yang beraturan itu diatur, ya, sehingga nanti di ujung knalpot dua-duanya itu memiliki sebuah tekanan dan menjadi daya dorong bodi kendaraan, ya. Kemudian satu, napasnya panjang, ya, napas panjang, tenaga lebih kuat karena ada menjadikan pressure atau kompresi. Kemudian irit bahan bakar, ya. Jadi kita ingin mesin itu kecepatan tinggi, tidak merubah mesin standar saja, kemudian tidak merubah sistem pembakaran atau karburator, ya, orang istilahnya digorok lah apalah, ya. Nah, jadi emang kalau belum membuat dan belum mencoba tidak akan merasakan mesin menjadi ringan, ya, karena ini proses pembuatan yang ketiga, ya. Pertama saya riset di tahun 2003, ya, pada motor 2014, akhir 2014 di motor bebek, ya. Kemudian selang 2 tahun 2014, 15, 16 saya desain di motor batangan, ya. Kebetulan orang mencoba karisma saya, ya. Ini napasnya panjang sekali dan tenaganya luar biasa, ya, di kelas 125 cc, tapi sama dengan di kelas 150 cc. Kelebihannya, walaupun mesin terendam, ya, karena ini posisinya ke atas sekitar 35 derajat, selama mufflernya ini nanti posisi di, nah, karena kan kita pasangnya begini, ya. Nah, selama ini tidak kemasukin air, mesin itu tidak akan mati, ya, walaupun mesinnya terendam, ya, terendam secara keseluruhan, asal jangan karburatornya juga, ya, separuh lah. Kemudian mufflernya ini tidak terendam, ini tidak akan mati, ya, tapi dengan catatan gasnya dipertahankan. Kemudian saya coba akselerasi ini di Matic nih yang ketiga, ya, rancangan saya yang ketiga, ya. Kemarin saya coba di lokasi Arukan 3 meter, kemudian tanjakan 45 derajat, ya. Saya ingin menjawab dari komen aja, kok cuman segitu, ya. Nah, yang bukan cuman segitunya tapi powernya, ya, gitu kan, itu ditanjakan 45 derajat di ketinggian 3 meter aja motor Matic naik, gitu kan, ya, apalagi di posisi jalan datar. Jadi jangan salah, ya, komentar-komentar Anda saya baca, ya. Ini double muffler itu powernya itu lebih kuat dibandingkan dengan satu muffler, karena riset saya udah 3 kali riset di tahun 2014, 2016 di motor batangan, kemudian sekarang di tahun 2003 pada motor Matic, ya. Kalau nggak percaya, Anda rancang desain seperti ini, ya. Oke, desain seperti ini. Nah, tapi saya ini belum memodif dengan menggunakan muffler tambahan, karena sebelum kita keluarkan ke muffler yang 2, itu masuk dulu ke innya, ya, tabung 2 saringan, saringan kering, kemudian kita pakai sarangan, kemudian kasih rokul, baru dikeluarkan, ya.
Kemudian panjangnya persis seperti ini, kemudian saringannya di double dengan menggunakan rock wool, dan itu suaranya akan lebih mantap dan tarikannya akan lebih panjang ya. Jadi orang motor lain itu sudah habis gasnya, tapi kalau yang menggunakan muffler seperti ini masih ada sisa cadangan 50%-nya. Jadi jangan kaget karena ketika emisi gas buang terkumpul di tabung kemudian didorong sekaligus, itu motor langsung mempunyai akselerasi tenaga tambahan. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Saya juga berharap kita sama-sama belajar banyak rancangan muffler untuk di kelas bebek atau di kelas batangan. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, share, dan bagikan ya dengan channelnya Mister US Berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.